Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kembali ke video saya yang kedua ya, lanjutan dari saya tentang preprocessing yang pertama. Baik ya, ini adalah hasil dari preprocessing kita di video yang pertama ya, di mana kita bisa menyimpulkan di sini tentang kemungkinan seseorang itu dengan menggunakan algoritma decision tree, kemungkinan seseorang itu akan selamat atau diprioritaskan mendapatkan pertolongan SAR ketika misalnya sebuah kapalnya itu tenggelam. Kan orang kan akan pergi ke sekoci ya. Nah, di sini bisa kita dapatin bahwa yang kemungkinannya kalau dia adalah seorang perempuan ya, apalagi dia punya membawa anggota yang sedikit atau dia misalnya single gitu, maka dia akan selamat di sini ya. Yes. Tapi kalau misalnya di sini dia adalah seorang laki-laki, maka tergantung pada passenger fare-nya ya, apakah dia itu adalah kan dia skunya yang paling atas ya, tempatnya paling atas saja diprioritaskan karena dia adalah orang yang terhormat. Tapi kalau kemungkinan dia adalah seorang laki-laki, tapi ternyata dia adalah tiketnya murah atau ibaratnya dia adalah kelas bawah, maka dia ada kemungkinan besar tidak akan selamat ya. Baik, ada satu lagi sebenarnya preprocessing yang perlu kita tambahkan, yaitu tentang transformasi data ya. Oke. Ini saya buat di sini bahwa ada suatu preprocessing lagi yang disebut dengan transformasi data ya. Nah, transformasi data itu adalah transformasi data ke dalam bentuk yang lebih bermakna. Misalnya tanggal lahir diubah ke dalam bentuk umur ya. Bayangin aja kalau misalnya tanggal lahir disuruh dibikin untuk klasifikasi ya, preprocessing ya, akan lebih banyak lagi cabang ya. Tanggal lahir ada yang lahir tahun 2021, ada yang lahir tahun 2001, 2002 dan lain-lain. Nah, akan lebih baik kalau dia di sini tanggal lahir itu diubah jadi bentuk umur. Atau misalnya tanggal pertama kali transaksi ya diubah menjadi jumlah hari ya. Padahal sebenarnya jumlah hari itu tidak ada di data itu, tapi kita adakan. Kenapa? Karena tanggal pertama kali transaksi memang dia tidak penting sebenarnya ya. Dia awalnya tidak penting. Tapi kalau kita rubah menjadi jumlah hari ketika dia pertama kali transaksi, itu akan menjadi penting dan bisa mempengaruhi dari proses preprocessing ya. Ada juga nilai dari setiap mata kuliah diubah menjadi IPK kumulatif. Nah, barangkali ya nilai dari setiap mata kuliah tidak terlalu penting bagi preprocessing, tapi begitu dia diolah lalu menjadi IPK kumulatif, ternyata dia sangat menentukan terhadap preprocessing ya. Tanggal lahir juga sama ya. Barangkali tanggal lahir ini nggak menentukan nih. Apa pentingnya orang lahir bulan Mei 91 tapi sama orang yang lahir bulan Mei 97? Ya, nggak ada yang pentingnya dalam preprocessing, dalam klasifikasi. Tapi kalau misalnya kita rubah dia menjadi bentuk umur, ya, ternyata umur itu bisa bermanfaat untuk preprocessing. Ya. Oke, nah misalnya di sini ada ya, saya akan tunjukkan di sini bagaimana kita mentransformasi data. Ya. Nah, misalnya di sini ada number of sibling of spouse on board. Ya. Kita mau tambahkan dia dengan number of parents or children on board. Ya. Jadi ini maksudnya kan apakah dia membawa adik dan suami ya, pasangan di dalam kapal tersebut. Ya. Dan ini adalah apakah dia membawa orang tua dan anak-anak di dalam kapal tersebut. Jadi ibaratnya dia membawa keluarga nggak ya? Jadi kan ini bisa kita satukan ya, daripada ini menjadi dua atribut yang berbeda, mending kita jadikan menjadi satu. Misalnya kita buat saja atributnya adalah dia membawa keluarga ya. Apakah si penumpang ini membawa keluarga atau enggak ya? Oke, kita masuk lagi ke desain adik-adik. Ke desain yang sudah kita buat di video yang pertama ya. Kita udah bikin sehingga resultnya seperti ini ya. Nah, di video yang kedua ini saya akan mencontohkan bagaimana RapidMiner ya, itu bisa mentransformasi data, dan bahkan transformasi data itu penting ya, sangat penting untuk misalnya proses preprocessing ya. Baik. Nah, misalnya di sini ya, saya tambahkan lagi ya tentang transformasi data ya. Misalnya kita mau bikin ya, kita mau tambahkan di sini number of sibling or spouse on board sama number of parent ini, or children on board ini menjadi satu atribut aja ya. Walaupun atributnya sebenarnya
nggak ada di tata ya, tapi kita buat ada ya. Oke, saya buat desain dulu di sini. Lalu saya ke blending. Lalu setelah itu saya ke generation ya, atau membuat atribut baru ya. Boleh. Ini masih banyak yang lain ya sebenarnya, tapi di sini saya misalnya membuat atribut baru ya, yaitu generate atribut. Ya, oke. Saya buat di sini. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Nah, misalnya di sini saya buat lagi ya, di generate atribut ini, kita atur edit list ya. Nah, misalnya atributnya mau apa ya? Misalnya kita mau menjumlahkan yang sibling ya, number of sibling sama number of children ya. Misalnya kita namanya adalah number of family ya. Kita tambahkan aja di sini number of family. Nah, function expressions-nya apa? Ya. Oke, misalnya kita tambahkan. Kita bisa membuat berbagai macam atribut dari atribut-atribut sebelumnya ya. Nah, misalnya kita ada logical atau comparison ya, text information dan lain-lain, tapi misalnya kita buat di sini kita yang basic aja ya. Sebentar ya. Nah, ini basic operation nih, hanya penjumlahan aja ya. Kalau mau yang lain masih ada banyak nih, ada trigonometrik ya, ada statistik, ada mathematical function dan lain-lain ya. Tapi misalnya kita pakai aja yang basic operation plus saja ya. Nah, ini kita tambahkan. Oke, sebelumnya inputnya sebentar ya. Oke, ini aja. Terus ya. Lalu setelah itu kita tambahkan di sini regular attribute. Nah, apa yang mau kamu tambahkan ya? Misalnya number of parent ya. Kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan dia dengan number of siblings or spouse on board. Ya, oke. Nah, ini misalnya mau kita tambahkan ya, number of parent or children on board sama number of sibling or spouse on board. Jadi kalau di atribut data lama kan terpisah ya datanya antara yang parents, yang orang tua ya, jumlah orang tua dipisahkan dengan atribut jumlah adik ya, jumlah saudara atau jumlah suami, dia punya suami atau enggak. Nah, sekarang kita jumlahkan menjadi apakah dia itu punya jumlah orang, punya berapa jumlah keluarga yang dia bawa di dalam di dalam kapal itu ya. Nah, oke ya. Misalnya kita tambahkan di sini, kita apply. Ya. Oke, ini udah ada function ekspresinya, kita apply di sini. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita tambahkan di sini ya, oke. Nah, kalau misalnya kita tambahkan di sini, select atributnya ya, kita atur lagi. Nah, kita tambahkan number of family, cuman kita keluarkan number of parents ya, sama number of sibling. Karena keduanya ini ya, number of parents, orang tua sama saudara ini, sudah kita kalkulasikan, kita jumlahkan ke atribut baru yang namanya adalah number of family. Ya. Atribut baru yang kita buat sendiri, ya, number of family. Oke, misalnya kita apply. Ya. Nah, ini replace missing value juga sudah all ya. Oke, baik. Filter example cukup ya. Ini discrete-nya sekarang. Nah, discrete-nya kita atur lagi ya. Kita atur sekarang, ini kita keluarkan aja. Nah, kita tambahkan atribut kita yang baru ya, yaitu number of family. Dengan ininya adalah number of nya juga 2 ya, bisa 2. Oke. Set rule, ini tetap decision tree ya, misal. Nah, kita berarti udah bikin preprocessing yang baru ya, yaitu generate atribut. Kita menghasilkan atribut baru dari atribut-atribut sebelumnya. Ini sudah ada di teori saya tadi, yaitu kadangkala ketika kita itu hendak melakukan preprocessing ya, maka kita perlu untuk mentransformasikan beberapa data ya. Kita perlu membentuk atribut-atribut baru di sini ya.
Nah, tanggal lahir misalnya ya, nggak terlalu penting nih bagi preprocessing. Memang apa gunanya tanggal lahir bagi klasifikasi ya? Tapi kalau kita ubah jadi bentuk umur, ternyata dia ada manfaatnya ya. Oke, nah misalnya kita ini lagi ya, kita proses lagi. Nah, dia jadi lebih simpel lah, Adik. Nah ya, dia jadi lebih simpel di sini. Ya, ini. Ya, jadi apa namanya bentuk klasifikasinya jadi lebih simpel. Jadi kalau dia adalah laki-laki ya, ternyata dia ditentukan oleh apakah kemungkinan dia selamat atau enggak ya. Ternyata dia ditentukan oleh besarnya harga tiket ya. Kalau dia itu semakin kelas bawah ya, dengan harga tiketnya paling rendah di sini, maka ada kemungkinan dia sangat apa ya, tidak kemungkinan tidak selamatnya besar ya. Tapi kalau dia adalah orang yang kaya ya, dia beli tiket dengan harga yang sangat mahal ya, seperti itu, harganya sangat mahal, misal, nah dia ada kemungkinan untuk selamat di sini ya. Ya, sini warna birunya jadi lebih besar ya. Tapi kalau dia adalah seorang perempuan ya, dan di dalam kapal itu ternyata dia membawa jumlah jumlah keluarga lain yang ikut dengan dia itu ternyata kecil ya. Nah, maka dia di sini akan lebih besar kemungkinannya untuk selamat. Tapi kalau dia itu adalah seorang perempuan ya, tapi ternyata dia membawa keluarga ya yang dalam kapal itu ternyata lebih sangat besar jumlahnya, maka di sini dia ada kemungkinan tidak selamat. Ya. Nah, ini apakah model yang terbaik dan terbenar? Belum tentu ya, kita harus cek keakurasiannya. Seperti saya bilang bahwa kita akan lanjutkan pengukuran akurasi ya dari sebuah model ini di pertemuan yang 3 ya. Spoilernya saya beritahu sekarang ya. Oke, jadi kita udah di video yang kedua ini ya, di video yang kedua di episode 3 ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada suatu preprocessing yang lain ya, yaitu menambahkan atribut baru. Sebenarnya number of family itu nggak ada, tapi kita bisa mengalkulasikan dari atribut-atribut yang lain ada deh ya. Contohnya misalnya adalah tadi jumlah orang tuanya ya, kita jumlah dengan jumlah anaknya ya. Nah, itu kan jadinya dia ada di sini. Kemungkinan yang single, perempuan yang single dia akan kemungkinan selamatnya lebih besar di sini ya. Oke, itu ada deh ya untuk lanjutan saya di video kedua ini ya. Baik. Oh ya, sebelum saya tutup saya lupa ya. Bagaimana Pak cara untuk mengumpulkan ya, mengumpulkan tugasnya? Ya, Adik bisa di sini file ya. Lalu Adik bisa bikin import proses di sini. Klik aja di sini ya, import proses. Nah, ini nanti misalnya kita simpan di local disk ya, misal. Nah, ini ada file mahasiswa kuliah ya. Lalu ke foldernya terserah Adik ya. Nah, ini misalnya saya buat Rizal proses 2 RMP2 proses 2 ya .rm. Bentar ya, sebentar. Oh, bukan import ya, saya lupa. Export ya. Maaf ya, Rizal proses lah ya. Oke, kita save. Nanti berarti proses ini akan tersimpan di yang tadi ya, di sini local disk tadi. Nah, ini udah tersimpan ya. Kalau saya tadi lupa nyimpan di mana ya. Sebentar. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya lupa nyimpennya. Export proses ya. Oke, ini seharusnya saya simpan di local disk ya. Di sini. Nah, misalnya di kuliah aja deh.
Ya, misalnya di sini ya. Ini misalnya saya buat result 2 ya. Saya tekan save. Nah, kayaknya nanti di sini ya, di buku lokal disk di sini, di mahasiswa kuliah, lalu di processing tadi ya, di folder saya sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan RMP2 ya. Nah, ini nanti yang ada dikumpulkan ke Google Classroom ya, proses ekspos ini ya. Nanti biar bisa saya periksa apakah Adik sudah melakukan seperti yang di video atau belum ya. Baik ya. Itu dari saya untuk pertemuan kali ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kedua.